Perkenalkan, nama saya Angela Esmeralda Adu dengan NIM 2223142693 dari kelas 5B Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai performance audit. Kita mulai dari karakteristik audit eksternal. Secara lebih spesifik, pembahasan audit sektor publik mengacu pada perundang-undangan atau peraturan sektor swasta. Green Paper the Role of the Comptroller and Auditor General mendefinisikan fungsi audit sektor publik atau pemerintah meliputi 1. Financial and Regularity Audit, 2. Audit ekonomi dan efisiensi, 3. Audit efektivitas. Financial and Regularity Audit adalah audit keuangan dilaksanakan untuk menyaksikan bahwa sistem akuntansi dan pengendalian akuntansi dioperasi secara tepat dan efisien, dan bahwa transaksi keuangan telah diotorisasi dan dihitung secara benar. 2. Audit ekonomi dan efisiensi adalah audit ekonomis dan efisiensi ditujukan pada pengeluaran yang dianggap tidak perlu, sia-sia, atau tidak bermanfaat atau berlebihan, dan perjanjian keuangan dianggap merugikan. Untuk audit efektivitas, sebuah pengujian untuk menilai apakah program atau proyek yang dikerjakan memenuhi kesepakatan manajemen yang ada. Yang berikut, karakteristik audit internal. Suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk oleh manajemen organisasi untuk meninjau ulang sistem penilaian internal sebagai jasa layanan organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk menguji, mengevaluasi, dan memberikan laporan kelayakan pengendalian internal untuk memberikan kontribusi kepada penggunaan sumber daya secara layak, ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam definisi di atas bisa dilihat terdapat dua aspek penting. Pertama, yaitu esensi audit internal dan eksternal terpisah. Mekanisme kerja keduanya mirip, tetapi posisi auditor pelaksana tugas menjadi terpisah. Pada audit internal merupakan pejabat organisasi yang diaudit. Dan aspek kedua, perbedaan pengertian audit internal dengan eksternal adalah praktek ditinjau ulang sistem penilaian intern yang bertujuan untuk antara lain 1. Untuk memastikan kesesuaian kebijakan manajemen dengan arahan untuk mencapai tujuan organisasi, dan yang kedua untuk menjaga aktiva, dan yang ketiga untuk menjamin relevansi, reliabilitas, dan kesatuan informasi sehingga dapat memastikan sejauh mungkin kelengkapan dan keakuratan pencatatan, dan yang keempat untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yang berikut, value for money audit. Audit kinerja atau value for money audit meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Salah satu hal yang membedakan value for money audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan auditnya. 1. Audit ekonomi dan efisiensi. The General Accounting Office Standard menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat, melakukan pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah, melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai, menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya, menggunakan prosedur kerja yang efisien, melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi. Dan yang kedua, audit efektivitas. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja antara lain audit adalah auditor atau orang lembaga yang melakukan audit. Itu auditi, pihak yang diaudit, resipient adalah pihak yang menerima hasil audit. Hubungan akuntabilitas antara audit dengan audit resipient. Independensi antara auditor dan audit.
pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab audit oleh auditor untuk audit resipien. Yang berikut, penguatan fungsi dan peran auditing sektor publik. Auditing sektor publik merupakan tahap menengah dari proses akuntabilitas publik yang sangat penting kebenarannya. Fungsi auditor independen itu adalah untuk memberikan jaminan atau reasonable assurance bahwa laporan yang telah ditetapkan audit sektor publik yang handal dan terpercaya harus didukung oleh 3 aspek, yaitu yang pertama, auditor yang kompeten, profesional, dan independen. Dan kedua, lembaga atau institusi audit sektor publik yang independen, kuat, dan terpercaya. Serta yang ketiga, adanya standar auditing sektor publik. Yang berikut kita masuk pada substansi ekonomi efisien dan efektivitas. Pengukuran kinerja berdasarkan indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan. Dengan demikian, teknik ini sering disebut dengan pengukuran 3E, yaitu 1. Ekonomi, 2. Efisiensi, dan 3. Efektivitas. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan atau cost of input, dan efisiensi atau daya guna mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Efektivitas atau hasil guna merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Yang berikut kita masuk pada manfaat value for money audit. Konsep value for money sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat, karena pemakaian konsep tersebut akan memberikan manfaat berupa: pertama, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang kedua, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Dan yang ketiga, meningkatkan public cost awareness sebagai akar dari akuntansi publik. Adapun teknik pengukuran value for money yaitu yang pertama tingkat ekonomi, yang kedua tingkat efisiensi, dan yang ketiga tingkat efektivitas. Sekian dari penjelasan saya untuk materi performance audit. Terima kasih.